Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, tidak pernah berhenti, terus kita terima sampai yaumul qiyamah, bahkan sampai di alam akhirat. Yang penting kita senantiasa istiqomah, kita senantiasa konsisten dengan ajaran yang kita yakini kebenarannya. Maka Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami itu Allah, sumastaqamu, kemudian istiqamah. Ya, ibu-ibu kan istiqamah kan? Terus ikut kajian-kajian. Kalau orang istiqamah itu tatanajjalu alaihi malaikati alla takafu wa la tahzanu. Malaikat itu turun, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshirum bil jannati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ibu sekalian berbahagia, dalam memasuki tahun baru ini, tahun 2023, tentu kita bersyukur bahwa kita telah meninggalkan tahun 2022. Karena kita mempunyai filsafat. Filsafat itu namanya apa? Teologi in Syria. Teologi in Syria. In Syria itu terdapat dalam surat An-Nasr. Ya. Kita kan 2 tahun kan menderita, Bu, ya. Tapi biasa, Bu, enggak ada beda. Tapi dari kesulitan itu nanti menuju kemudahan. Kan? Fa inna ma'al usri yusra. Coba dilihat, Bu. Inna ma'al usri yusra. 2 kali itu, Pak. Di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang lagi, di samping kesulitan pasti ada kemudahan. Itu harus yakin, Bu.
bahwa sesulit apapun kita itu pasti Allah akan memberi jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu mari dalam rangka menyambut tahun 2023 ini kita harus melakukan persiapan untuk menyambut masa depan. Masa depan yang sebenarnya itu di mana, Bu? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik, Bu. Ya. Akhirat lebih baik daripada dunia. Jadi status kita di dunia itu apa, Bu? Apa, Bu? Ya sebagai tamu, Bu ya. Sebagai tamu. Juga sebagai musafir, Bu. Kalau kita sudah habis waktunya ya berangkat. Semua ini ditinggal, Bu. Pakaian semua ditinggal, rumah ditinggal. Istri tinggal, tidak selamanya istri terus. Tidak selamanya jadi suami. Semua kendaraan harta benda ditinggalkan. Itu namanya kita itu musafir. Ya, yang dibawa adalah ada 3 kan? Harta, keluarga, amal. Harta, keluarga antar ke kubur, Bu. Nanti keduanya kembali. Yang menemani kita apa? Amal kita, Bu. Amal soleh kita. Maka dari itu ibu sekalian berbahagia, pada pagi hari ini saya akan mengangkat materi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam melaksanakan ibadah mahdhah, Bu. Itu harus kita luruskan, Bu. Ya, ibadah mahdhah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, doa, zikir, itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang sudah ada ketentuan dari Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya gitu ya. Jadi dalam Quran Allah mengatakan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ada satu tugas pokok kita dan jin, Bu ya. Kita dan jin itu memang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah menciptakan makhluk namanya surga neraka itu untuk manusia dan jin, Bu. Binatang nggak ada yang masuk surga, Bu. Binatang itu setelah diperiksa, setelah itu dibalas, baru Allah menghancurkan mereka jadi tanah. Sehingga orang-orang kafir melihat binatang itu dijadikan tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Apa artinya, Bu? Kan sudah belajar surat Juz Ammah, Bu ya? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya saya ini lebih jadi tanah saja, Bu. Kalau jadi tanah kan masalahnya habis kan? Tidak diproses, Bu. Tidak diproses. Manusia prosesnya lama, Bu. Sangat lama sekali, Bu. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, Bu. Ngeri, Bu. Tapi sebagai orang beriman itu harus yakin Allah itu akan memudahkan jalan kita di dunia dan di akhirat. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Itu pertanyaan Allah. Apakah kalian mengira bahwa kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban apa yang kamu kerjakan? Atau kamu itu hanya dijadikan Allah main-main? Kamu tidak akan kembalikan. Jadi kita itu dijadikan Allah itu bukan main-main. Salah satunya sebagai hamba Allah. Jadi
namanya hamba Allah itu kita wajib melaksanakan ibadah. Ibadah itu apa, ibu-ibu sekalian? Ibadah itu apa? Ya, pernah dengar ibadah? Ibadah itu al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah biimtisali awamirihi wajtinabi wa hiya amma khassa. Nah, sekarang ibu-ibu kita ini ibadah, Bu. Ibu datang sini kan dapat pahala, Bu. Dapat pahala, Bu. Dan saya yakin ibu-ibu semua kan ikhlas, Bu, ya. Ikhlas, itu pahala, Bu. Itu namanya ibadah umum. Kalau ibadah khusus jelas kan, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, doa, itu ibadah khusus yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Nah, itu harus dipegang itu, Bu. Saya lihat itu banyak sekali tambahan-tambahan itu. Maka tahun 2024 itu mari kita usahakan untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Ada ibadah yang memang tenaga, harta kan? Ada, Bu, ya. Ada yang memang tenaga, harta juga. Ada harta saja kan? Haji kan tenaga dan harta, Bu, ya. Iya, haji itu tenaga tuh, Bu. Ya. Sholat tenaga, gerakan kan? Gerakan. Zakat harta. Apalagi zakat fitrah dan zakat mal, harta semua. Itu ibadah kita lakukan. Nah, ibadah yang ibu sekalian kita lakukan itu memang pertama mengandung prinsip, yaitu yang kita sembah hanya Allah. Jadi Allah itu mengenalkan dirinya bukan dari Nabi Muhammad, dari Allah sendiri, Bu. Beda dengan Tuhannya orang Nasrani, orang siapa Yahudi, orang Jepang. Itu Tuhannya mereka memperkenalkan. Tapi Tuhannya umat Islam itu Allah yang memperkenalkan. Wa'lamu annahu la ilaha illa huwa, ketahui bahwa tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Jadi tingkat akidah yang tertinggi itu ma'rifatullah, Bu. Apa ma'rifatullah itu, Bu? Mengenal Allah, Bu. Mengenal ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudu, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Adi, ya Jabbar, Mutakabbir. Itu nama-nama Allah yang baik. Nih, kita menghafal nama Allah saja itu sudah oleh Allah dijamin dakhalal jannah, Pak. Jamin masuk surga. Karena kita mengenal nama Allah. Ya. Innani anallahu la ilaha illallah. Sesungguhnya ketahuilah bahwa saya adalah Allah, ya. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'budni. Oleh karena itu sembahlah kepadaku. Jadi fa'budni itu sembahlah kepadaku. Wa aqimus salata li dzikrillah. Penyembahan kita kepada Allah itu adalah kita mendirikan sholat, Bu, ya. Sholat itu tiap hari kita lakukan, Bu, ya. 5 kali sehari semalam. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah rawatib, sholat malam, sholat duha. Mungkin ibu datang ke sini lakukan sholat tahiyatul masjid. Itu dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam penyembahan itu tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Syirik itu adalah mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Tuhan selain Allah, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah harta, menyembah kendaraan, menyembah manusianya. Kayak pejabat, anak buahnya selalu sembah-sembah itu.
Kan harus tunduk-tunduk begitu kan. Nah itu penyembahan itu. Penyembahan itu. Saya pernah mengajar di Karangwidoro, Bu. Di situ ada pantai asuhan namanya Ukhuwah Islamiyah. Namanya punya itu polisi, dokter polisi. Tapi anak pantian di situ itu memang dari mana-mana berbagai sekolah. Tapi saya lihat perhatian itu kan kok kayak feodal itu. Jadi kalau berjalan di depan yang punya apa? Yang punya pantai itu paling tidak harus duduk, Bu. Duduk. Atau ini bongkok-bongkok. Ini sudah syirik itu, Bu, syirik. Manusia itu tidak boleh diagung-agungkan. Yang diagungkan hanya Allah. Kan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, pujikan Ar-Rahmanir Rahim, apa itu? Menyanjung Allah kan? Malik Yaumiddin, memuliakan Allah. Itu milik Allah. Manusia tidak boleh dipuji, disanjung. Nah, zaman sekarang kan orang kan muji-muji, sanjung-sanjung gitu kan. Itu sudah masuk kepada syirik. Syirik itu dosa besar, Bu. Dosa besar tidak akan diampuni kalau ibu-ibu mati belum bertobat. Itu ingat, Bu. Kalau dosa lain bisa, Bu. Misalnya orang mati belum bertobat, dia berzina, nanti akan bertobat juga. Tapi ya nyemplung rokok dulu, Bu. Rasakan panas neraka dulu. Baru keluar dari neraka, Bu. Tapi syirik, faqad harramallahu alaihimul jannah. Sungguh syirik itu Allah haramkan surga baginya, Bu. Coba, berarti tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya, Bu. Tidak akan selama-lamanya. Nah, kita ini Nabi masih sayang, Nabi itu nanti punya doa dan Nabi oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, Ibu bisa di surat Al-Baqarah 255. Ada yang hafal, Bu? Al-Baqarah 255. Ada yang hafal, Bu? Ayat kursi itu. Itu di situ orang yang bisa diizin Allah mendapat syafaat itu Nabi yang memberi syafaat. Ya. Jadi Allahu la ilaha illallah wa la qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yasfa'u itu kan yasfa'u indahu illa bi'idni. Orang yang mendapat izin untuk memberi syafaat itu adalah Nabi Muhammad itu. Jadi diselamatkan umatnya itu. Walaupun dia di dunia itu pemabuk, walaupun dia itu penjina, tapi kalau dia mati masih ada imannya, insya Allah bisa terselamatkan. Tapi itu, Bu, ya ini menikmati air panas, menikmati api dulu. Apinya, ibu-ibu coba lihat surat At-Tahrim ayat 6 itu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'suna ma amarallah. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahannya dari manusia, bahan dari batu, Bu. Penjaganya kasar, keras, Bu. Yaitu malaikat. Malaikat yang keren-keren, Bu. Kalau malaikat Mali kan malaikat yang penuh Pepsoden, Bu. Senyum Pepsoden. Salamun udkhulum fil jannah. Tahu malaikat kerang itu. Apa tidak ada orang yang pernah memberi peringatan kepadamu? Tanya itu. Kamu tidak pernah ada orang yang memberi peringatan kepadamu? Apakah tidak ada para nabi, rasul, ustaz memberi peringatan padamu? Ada, tapi kami tidak mau mengikuti. Itu, ya, itu, ya. Prinsip pertama. Prinsip kedua, ibu-ibu sekalian berbahagia, ibadah yang kita lakukan itu hendaklah dengan ikhlas. Ikhlas itu keluar dari hati nurani yang murni, Bu. Antara mulut
Antara hati harus sejalan. Antara mulut, hati, perbuatan harus sejalan. Itu namanya ikhlas, murni. Semata-mata mencari ridha Allah. Jangan ria. Ria itu apa, Bu? Ingin dipuji orang, Bu, ya. Pamer. Pamer itu apa? Ya pamer. Sum'ah itu apa, Bu? Sum'ah. Ria, sum'ah, pamer. Sum'ah itu misalnya ibu-ibu sekalian itu kan mau beramal, Bu, ya. Kayak di sini ya, saya kan lama di sini ya. Setiap kali orang beramal mengorbankan sapi, kambing, minta dibacakan, Bu. Itu namanya sum'ah itu. Minta dibacakan. Sapi ini si fulan satu sapi. Itu namanya sum'ah itu. Jadi kalau memang sudah korban sudah, enggak usah mikir-mikir. Enggak usah minta dibacakan itu. Mereka baca silakan, kita pergi aja, enggak usah menghadiri. Menghindari jangan sampai tidak berpahala. Ya, Bu, ya. Nah, itu contoh itu. Biasanya begitu kan orang-orang kalau nggak dibacakan nanti. Apalagi tidak disebutkan apa? Haji atau haja, Bu. Waduh, marah itu. Soalnya pergi haji itu 35 juta itu. Sekarang 67 juta, Bu. Alamat, kita nggak bisa pergi nih, Bu. Kecuali orang kaya, Bu. Gitu. Orang kaya itu, ya. Itu. Ada sekarang tanpa umur, batas umur, tapi mahal, Bu. Mahal memang karena nggak ada uang, Bu. Uang kan dipakai, Bu. Maka dimahalkan itu. Sementara pemerintah Saudi Arabia itu kan menurunkan, diturunkan. Tapi sekarang pemerintah memahalkan. Itulah, ya. Jadi syarat utama ibadah diterima itu adalah ikhlas, Bu. Semata-mata mencari ridha Allah. Ya, kita ridha Allah. Misalnya kita kasih pakaian orang, senang nggak, Bu, lihat dia pakai? Kita juga senang kan, Bu? Tapi jangan dipersoalkan. Kalau misal kita beri orang, kau beri orang lain, ya sudah, itu kita sudah kasih kan. Itu namanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami perintahkan illa liya'budu, melainkan untuk beribadah pada Allah dengan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Innamal amalu binniyat. Sungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Niat dalam hati, Bu. Misalnya ibu-ibu sekalian sholat niatnya bagaimana, Bu? Sholat itu, Bu, dalam hati. Kalau ibu niatnya bagaimana sholat itu? Jadi setiap amal kan pasti ada niat kan? Sholat niat, puasa niat, zakat niat, haji niat, semua ada, Bu. Itu merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah kita. Ada yang memang dalam hati, ada yang diucapkan, Bu. Dalam hati ya, sholat memang niat dalam hati. Puasa niat dalam hati. Bukan nawa itu saumagadin an adai fardi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Saya hafal karena memang masih kecil. Ketika sahur dibimbing oleh ayah saya. Jadi begitu kita ke Jawa, kita perdalami. Niat dalam hati, Bu. Niat itu syarat utama itu. Malam yaj isyam qablal fajri fala siyamalahu. Barang siapa sebelum fajar dia tidak memasang niat, dia termasuk tidak berpuasa. Bukan menunggu imsak, Bu. Imsak masih ada waktu, Bu. Masih 10 menit. Kalau ibu sudah makan, teruskan makan. Eman mubazir itu, Bu. Ya, mubazir itu. Teruskan makan. Berhenti pada azan. Karena begitu azan, munculnya fajar sodik, Bu. Bukan fajar kodib.
Ada fajar pendusta, ada fajar sodik, fajar yang sebenarnya itu. Jadi ada juga misalnya kalau haji memang harus diucapkan labbaika Allahumma hajja, labbaika Allahumma umratun. Memang harus diucapkan. Kalau akad nikah diucapkan enggak, Bu? Akad nikah ya diucapkan, Bu. Kalau nggak diucapkan namanya itu nikah apa itu? Nikah batin itu, Bu. Enggak sah itu, Bu. Sama. Orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Bu ya, harus ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam sudah itu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ibu-ibu ditalak oleh suaminya, harus diucapkan, Bu. Jatuh talak. Ya. Jadi harus diucapkan dengan lisan. Sehingga orang itu kadang-kadang mempersoalkan itu tentang selamat Natal itu kan. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Ya, kita ya tetap pegang kepada keputusan majelis ulama. Selama itu kan itu urusan agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat jasadmu, tidak akan melihat rupamu, tapi Allah itu melihat apa yang terdapat di dalam dirimu. Itulah yang melihat. Maka dari itu ibadah yang kita lakukan, kita usahakan supaya ibadah itu betul-betul berkualitas, Bu. Ya. Jangan asal ibadah. Seperti Ibu lihat di surat Al-Muluk. Al-Muluk kan hafal kan, Bu ya? Tabarakalladzi biyadihi, kan hafal kan? Itu alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Itu kan artinya. Jadi Allah menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum, artinya Allah memberi cobaan kepada kita. Siapa yang paling baik amalnya? Ahsanu amalah. Berarti ibadah yang kita lakukan harus berkualitas. Asal jangan sholat, Bu. Ya. Tapi saya lihat sekarang itu ibu-ibu semua di mana-mana itu ibadah sudah tertib, Bu. Sudah sangat tertib. Ya, di lingkungan golongan mana sudah tertib, Bu. Tidak itu. Tidak kayak dulu itu. Kadang-kadang sholat itu cepat sekali. Kalau berita dulu di Blitar, di Madura itu sholat tarawih 23 rakaat itu ditempuh dalam jangka waktu 7 menit, Bu. Nah, itu kan itu namanya senam kesegaran jasmani itu, Bu. Ini cepat-cepat selesai. Kenapa kok cepat-cepat, Pak Yai? Lah ini banyak anak muda. Dan kalau cepat-cepat lebih khusyuk katanya itu. Pada agama kita kalau kita sholat itu harus ada tumaknina. Ruku pelan, bangkit pelan. Bacaan surat Al-Fatihah itu ayat demi ayat tidak boleh disambung gitu. Karena setiap apa yang kita bacakan itu insya Allah akan dijawab oleh Allah. Berikutnya ibu sekalian berbahagia, yaitu ikhlas, kemudian ibadah yang kita lakukan sekalian berbahagia. Karena namanya ibadah mahdhah itu harus mengikuti Nabi, Bu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, Bu. Ditambah itu namanya apa? Namanya bid'ah, Bu. Jadi mulai sholatnya, zikirnya tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Persis apa dicontoh Nabi, Bu. Persis itu Nabi. Misalnya kalau sholat Allah, ini dalam hati. Kan syarat sholat itu adalah bersih dari hadas besar kecil, Bu ya. Harus wudu. Kalau tidak bisa wudu ya tayamum. Kalau dalam keadaan hadas besar, harus mandi junub. Satu, syarat pertama itu. Syarat kedua itu adalah
sudah masuk waktu sholat, Bu. Sudah masuk waktu sholat. Jadi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu sudah ada ketetapan waktunya, Bu. Yang sekarang di Indonesia itu persoalkan perbedaan antara Muhammadiyah NU. NU itu agak maju. Kalau Muhammadiyah memang mundur 20 menit. Mundur 20. Kayak di sini juga sama, mundur 20 menit itu. Karena sholat itu dimulai kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi kulu wasrabu, makan dan minumlah hatta tatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadu minal fajar. Makan dan minumlah. Jadi muncul yang fajar itu bertanda berakhirnya makan sahur. Muncul yang fajar itu bertanda dimulainya waktu subuh. Jadi kalau belum fajar muncul ya belum waktu subuh. Jadi sholat itu harus ada sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang kami dari Allah dan Rasulnya ambil, dan apa yang dilarang adalah kita jauh. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang berbau tidak tuntunan Nabi. Karena Nabi mengatakan man amila laisa amra fa wardun. Barang siapa beramal kemudian amal itu tidak ada contoh kami, itu tolak, Bu. Banyak, Bu. Misalnya ibu-ibu sekalian, kalau orang misalnya orang meninggal diajan di kubur, itu Nabi tidak pernah mengajarkan. Ya, tidak pernah mengajarkan. Bahkan orang yang pergi haji diajani. Ada yang begitu. Ada yang menaikkan kubah diajani. Itu namanya menambah-nambah, Bu. Ajan itu untuk apa? Untuk sholat wajib saja, Bu. Sholat sunnah pun tidak ada ajan, Bu. Apakah Ibu pernah melihat sholat Hari Raya Idul Fitri ada itu pernah diajani? Pernah ajan? Tidak pernah. Jadi sholat ajan itu khusus untuk sholat wajib. Bukan sholat sunnah pun nggak ada. Jadi menempati sesuatu itu pada tempatnya itu. Ya, menempati sesuatu itu pada tempatnya. Jadi hendaklah kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang berbau syirik. Ada tahayul, ada khurafat, ada bid'ah. Ya. Mungkin ibu-ibu pada saat melahirkan, ketika melahirkan pasti ibu-ibu kan menanam ari-ari di depan pintu kan? Pernah, Bu, ya? Pakai lampu. Itu tidak ada tuntunan, Bu. Tidak ada, Bu. Itu budaya, itu masuk kategori bisa juga syirik tahayul. Bisa itu. Jadi, hal-hal yang kecil itu memang harus kita perhatikan itu. Dalam rangka keselamatan kita di dunia dan di akhirat, Bu. Dunia dan akhirat. Jadi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat itu adalah neraka tempatnya. Kemudian berikutnya Ibu sekalian berbahagia, yaitu dalam beribadah tidak boleh dilakukan dengan perantara. Artinya bahwa kita beribadah itu lewat kan rata-rata orang kan pada Syekh Abdul Kairani, Kadir Kair Jalani, atau para wali-wali. Kalau ibu-ibu kan mungkin pergi kelilingi kunjung wali-wali kan kadang-kadang mendoa lewat wali kan. Itu tidak ada, Bu. Dalam agama kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kalau orang sudah meninggal itu tidak bisa beramal lagi, Bu. Ya, kan banyak pergi ke kuburan, pergi para wali supaya dapat rezeki.
Bahkan pergi ke sana minta supaya didoakan agar cepat dapat jodoh. Ada seperti itu. Ya langsung pada Allah saja, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian yang kelima adalah keseimbangan, Bu. Kita sholat itu kira-kira secara fisiknya itu bagaimana, Bu? Kalau orang sholat kan hatinya tentram kan? Tenang, sakinah. Orang sholat sehat enggak, Bu? Kan gerakan, Bu. Dalam tubuh kita itu ada 360 ruas, Bu. Tiap hari harus digerakkan, Bu. Kalau enggak digerakkan, itu bisa membuat orang itu lemah, Bu. Maka gerakan sholat, ketika kita haji itu kan bolak-balik jalan tuh. Tawaf, nanti tawaf ke sa'i, nanti lempar jumrah. Itu kalau 3 hari berarti 7 kali 3 belum 21 kilo. Sana 3,5 kilo kembali berarti 3 hari berarti 21 kilo. Jalan itu, Bu. Maka orang ibadah haji itu harus sehat, harus masih muda, Bu. Tapi kalau masih sudah tua memang oleh Allah ditakdirkan ya bismillah. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Dalam Quran Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Hendaklah kalian mencari keridaan Tuhanmu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan untuk kehidupan kamu di dunia. Artinya kita ini memang ibadah dan lain sebagainya. Di dunia juga kita pikirkan masalah ekonomi. Jangan minta-minta, harus usaha. Jadi ada keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Kemudian berikutnya adalah ibu sekalian berbahagia, yaitu amal yang ibadah yang kita lakukan itu memang tidak terlalu berat, Bu. Bagi orang beriman, ada ya, saya satu bulan sekali di Batu itu ada orang yang tanya terus, Bu. Kadang saya masih kurang puas, Pak. Ya harus dipuaskan. Kalau mengikut keinginan itu kamu terus menambah-nambah amalan yang memang tidak ada contoh Nabi. Nabi kan Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha kan. Jadi Allah itu membeban kepada kita itu sesuai dengan kesanggupan yang ada pada kita. Kalau misal contoh ibu sekalian, kita sudah tua kan. Saya itu kalau kadang-kadang berdiri berat, ya saya duduk di kursi, Bu. Kalau enggak duduk di kursi masih berat ya, berbaring, Bu. Kalau berbaring pun sudah tidak bisa ya disolatkan orang, Bu. Disolatkan orang itu. Itu namanya Allah dimudahkan. Kalau misalnya ibu-ibu pergi haji pas bulan Ramadan atau umroh, Bu ya, nggak usah puasa, tidak usah sholat, Bu. Kalau seandainya ibu datang haid. Tapi kalau haid tidak usah sholat, tidak usah diganti, sholat tidak usah dikodok, Bu. Dan yang ganti adalah puasa, Bu. Karena sholat tiap hari kita lakukan, puasa 1 tahun sekali. Jadi puasa yang diganti, Bu. Hanya kadang-kadang orang itu, wah saya tidak sholat, nanti saya kodok pada hari lain. Tidak ada dalilnya, nggak ada, Bu. Rata-rata begitu, Bu. Karena belum paham. Jadi kalau ibu-ibu kalau tidak memang datang haji ya nggak usah sholat, tapi puasa tetap diganti, Bu. Atau mungkin ibu-ibu nggak usah puasa karena musafir kan. Musafir itu oleh Allah diberi ru'ya, keringanan. Tapi boleh tidak puasa tapi diganti pada pulang ke kampung. Itu keringanan diberikan Allah kepada kita. Terakhir, sekalian berbahagia. Jadi ibadah yang kita lakukan ibu sekalian berbahagia diharapkan supaya sedikit, Bu, tapi istiqomah. Terus menerus, Bu. Misalnya ibu-ibu biasa puasa Senin Kamis, istiqomah, Bu. Ya. Puasa tengah bulan, istiqomah.
dilakukan secara istiqamah, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah, Bu, sedikit tapi adwamuha istiqamah. Ya, istiqamah, Bu. Walaupun sedikit, misalnya ibu-ibu sekalian, mungkin sholat malam itu kalau 11 rakaat 3 rakaat kan berat, Bu, ya. Nah, kalau kita memang sudah biasa, Bu. Namanya Ustadz Mubalik itu wajib sholat malam, Bu. Karena sholat malam itu kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah, diberi kekuatan lahir dan batin, dihilangkan segala halangan perintahnya. Malam itu. Kalau ibu-ibu bisa berat, ya kalau memang berat ya sebelum tidur lakukan sholat witir 3 rakaat, Bu. Kan tidak berat kan, Bu, ya? 3 rakaat saja, nggak apa-apa, Bu. Tidak usah sholat malam lagi. Tapi kalau ibu-ibu sekali ingin supaya berdialog dengan Allah, sebab pada malam hari itu Allah turun ke langit dunia, Bu. Siapa minta pasti akan aku beri. Siapa yang mohon ampun pasti aku ampuni. Pada saat sulusul lail, yaitu pada saat sepertiga malam. 3 malam. Tapi dicoba, Bu, insya Allah. Kalau coba insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Apalagi usia-usia di atas 70, 60 itu kan jam 1, jam 2 kan sudah bangun, Bu. Mau tidur lagi juga angel, Bu. Manfaatkan untuk beribadah, berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu sekalian berbahagia kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu sekalian bisa memahami apa yang sampaikan dan bisa mengamalkan apa yang diperintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf. Dan ini masih ada satu lagi, Bu. Tolong dibagi, Bu, ya. Ibu. Ini kebetulan pas sekarang kan bulan Rajab, Bu. Maka saya tuliskan hadis-hadis supaya Ibu tahu. Bulan Rajab itu kita hanya puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, Bu. Nabi melarang berpuasa pada bulan Rajab. Hadisnya itu, Bu, saya sampaikan supaya ibu-ibu sekalian juga membaca. Jadi Nabi itu kalau kita beramal apa yang perintah Allah dan Rasulnya, jangan mengamal sesuatu yang tidak ada perintah. Karena di dalam Quran Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bi ilmi inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhum mas'ula. Jangan kamu sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Sungguh pendengaran kamu, telinga ini, wal basar mata, hati akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Surat Bani Israel ayat 36. Jadi dalam agama kita diperintahkan tidak boleh taklid, Bu. Taklid itu artinya mengikuti sesuatu tidak tahu dasar hukumnya. Ikut saja, Bu. Taklid buta itu namanya, ya enggak boleh, Bu. Jadi kalau ibu enggak tahu tanya, Bu. Tanya baru dijelaskan oleh ustadz maupun ulama. Saya kira itu saja, Bu, ya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.